Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita ada di konten hashtag bahas teknologi. Jadi kita akan membahas mengenai fenomena terbaru dan berita terbaru yang harusnya itu menjadi berita yang menyenangkan bagi para PC enthusiast, tapi ternyata tidak semenyenangkan itu. Kenapa nih? Karena pada saat ini itu terjadi penurunan yang cukup drastis pada cryptocurrency, terutama Bitcoin. Jadi memang sebelumnya kan kita berpatokan pada Bitcoin nih, atau cryptocurrency, yang mana harganya waktu itu bisa sampai hampir 1 miliar. Dan ternyata terjadi penurunan yang cukup drastis, 40, 50, hingga 60% turun. Tapi, kok VGA-nya nggak ikutan turun? Nah, ini loh yang jadi masalah ini. Mungkin ada sedikit permasalahan ya pada awalnya atau pada dasarnya adalah memang ada penurunan pada jumlah chipset yang diproduksi untuk VGA. Ini disebabkan karena memang saat ini kita sedang ada pandemi dan juga ada pengurangan pekerja, ada pengurangan tenaga kerja, sehingga produksi chipset pun tidak bisa lebih besar atau lebih kencang dari yang sebelumnya, sehingga memang ada keterbatasan dari chipset yang bisa diluncurkan untuk VGA saat ini. Dan memang sih kita nggak bisa berpatokan pada Bitcoin karena masih ada koin-koin yang lain ya, seperti contoh nih ada Doge, ada Ethereum, dan juga masih banyak koin-koin cryptocurrency yang ada pada saat ini. Nah, dan ada juga yang terakhir yaitu permintaan VGA yang terlalu banyak sehingga saat ini itu juga cukup sulit untuk kita mendapatkan VGA ya, dimana ini memang kita masih bertarung dengan para miners yang masih banyak dan masih marak saat ini. Terus dampaknya bagaimana nih buat para kalian nih yang misalkan mau ngerakit PC gaming atau PC apapun di tahun ini di saat harga sedang tinggi-tingginya. Nah, kita ada solusi buat kalian yang masih pemula dalam ngerakit, bingung memilih komponen apa sih yang enak, apakah kita perlu ngerakit sekarang atau di hold aja atau nggak usah ngerakit atau gimana. Nah, kita ada solusi buat kalian yang memang mau ngerakit dan butuh banget nih mau ngerakit, udah nggak sabar mau main game, udah nggak sabar mau main Valorant, mau main Dota, apapun itu. Nah, ini adalah solusinya. Yang pertama adalah pada pemilihan prosesor. Tentu saja ini yang cukup utama. Kita memang sekarang mulai harus mempertimbangkan mengenai rakitan per komponen supaya nggak terlalu bendol nggak terlalu bengkak untuk biaya yang akan kalian keluarkan di PC rakitan kalian. Prosesor apa sih yang rekomen untuk kita pilih? Kalian perlu mempertimbangkan apa yang kalian inginkan, entah itu Intel ataupun AMD. Di prosesor Intel, itu kalian cukup perhatikan pada huruf terakhir pada series, atau mungkin nggak ada hurufnya. Di series yang memiliki huruf F, itu adalah series atau tipe yang tidak memiliki grafik bawaan atau integrated graphic. Itu biasanya digunakan jika kalian memiliki VGA yang sudah kalian siapkan sendiri. Nah, sedangkan pada Ryzen atau AMD ya, ini ada Ryzen dengan series yang di belakangnya itu memiliki huruf G. Kalian harus perhatikan di sini, di setiap huruf G itu memiliki grafik integrated. Nggak cuma Ryzen, Athlon juga ada. Seperti contohnya yang laku sekarang ini atau yang lagi rame itu adalah Athlon 3000G. Itu sudah ada integrated grafik, yaitu Vega berapa ya? Aku lupa ya. Itu intinya sudah ada dan itu juga sudah bisa untuk memainkan game. Bahkan bisa mencapai 60 fps. Buat kalian yang memang masih belum tahu seperti apa performanya, kalian bisa lihat video-video kita yang sebelumnya karena kita sudah cukup banyak membahas mengenai prosesor-prosesor tersebut. Oh ya, jika kalian memang menginginkan merakit menggunakan VGA yang mana memang VGA harganya sekarang lagi tinggi, kalian bisa pilih VGA dengan seri-seri lama seperti 750 Ti atau 1030. Memang ini harganya lebih tinggi di 750 Ti. Karena dia juga sudah ada grafik encodernya, sehingga memang kalau kalian ingin live stream, ya live stream simple-simple itu masih bisa, sedangkan di 1030 nggak bisa. Tetapi untuk performa memang keduanya itu masih cukup oke. Kita ambil gambarannya mungkin di GTA 5 itu masih bisa untuk menggunakan VGA tersebut. Dan itu adalah jika kalian memang menginginkan rakitan yang menggunakan VGA. Bagaimanapun juga ya kita bisa bilang ini kalau kita pakai VGA yang seri kecil ini masih lebih bagus daripada grafik integrated bawaan dari prosesor. Cuman memang kita adalah pertimbangannya di budget, oke? Misal contoh nih ya, kita punya budget 5 juta. Apakah kita lebih memilih menggunakan prosesor dengan integrated graphic atau prosesor yang cukup jadul atau yang kita pakai di generasi lama
tapi menggunakan VGA 750 atau 1030. Kalau kalian ada pendapat bisa tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian lebih prefer mana. Poin kedua, setelah kita membicarakan mengenai pemilihan prosesor, kita juga membicarakan yang pastinya adalah motherboard. Bagaimana kita memilih motherboard yang baik dan benar dalam artian sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Pada motherboard sendiri itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama low, kemudian medium, kemudian high. Perbedaannya apa aja? Tentu cukup banyak. Yang paling terlihat adalah pada fitur-fiturnya. Untuk macam-macamnya sendiri, itu terbagi dari 2 tentu saja, AMD dan juga Intel. Pada AMD itu ada di tipe A, tipe B, dan juga tipe X. A ini adalah yang terendah dan X ini yang tertinggi. Paling enaknya biasanya diambilnya yang di B, yang medium. Jadi seperti contoh B450 atau yang sejenisnya. Kemudian untuk Intel pemilihannya itu ada 3 juga sama. Yang pertama adalah H, kemudian yang medium ada B, dan juga yang paling high itu adalah Z. Nah, pada Intel kalian perlu perhatikan juga pemilihan soketnya, karena Intel pada perbedaan generasi itu memiliki soket yang berbeda. Seperti contoh generasi 9 dan 10 memiliki soket yang berbeda. Jadi kalian nggak bisa asal memilih, jadi itu yang perlu kalian perhatikan buat teman-teman yang belum tahu. Terus yang direkomendasikan apa dong? Kalau kita merekomendasikan itu ada pada tipe B. Kenapa tipe B? Ya ini adalah tipe yang menengah, yang mana ini biasa banyak digunakan untuk gaming dan juga jika ingin di-upgrade menjadi lebih high-end di kedepannya. Ini yang udah opsi paling aman. Tapi kalau misalkan kalian memang nge-press budget, kalian memang sudah gimana ya, kayak kebelet banget buat ngerakit PC, mungkin pakai yang seri low pun oke. Hanya saja ada fitur-fitur yang memang tidak atau belum tersedia pada seri low. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu adalah pemilihan untuk penyimpanan SSD atau hard disk. Nah, ini ya ternyata setelah saya telusuri masih banyak yang belum paham mengenai apa perbedaannya antara SSD dan juga hard disk. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham, hard disk dengan SSD, paling gampangnya kita ambil yang paling awam untuk diketahui adalah SSD memiliki chipset yang mana membuat kecepatan pada SSD itu menjadi kencang. Sedangkan pada hard disk itu masih menggunakan piringan cakram. Jadi perbedaannya adalah, contoh mudahnya adalah ketika kalian ngeload atau baru nyalain PC, itu kan pasti loading. Nah, kira-kira lebih cepat mana, SSD atau hard disk? Udah pasti lebih cepat SSD daripada hard disk. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa nih, nge-start PC yang masih menggunakan hard disk, kok lama banget ya? Kenapa ya? Kok kira-kira lama? Apa perlu diinstal ulang? Nah, ini biasanya banyak yang seperti itu. Mengiranya dia itu lama karena perlu diinstal ulang, padahal dia menggunakan hard disk. Sedangkan pada SSD, untuk ngeloadnya aja, ngeload BIOS, baru nyala Windows, itu kencang. Lebih kencang jauh daripada hard disk. Sehingga biasanya dibedakan, kalau misalkan kalian memiliki budget yang cukup ngepres, tapi kalian butuh penyimpanan banyak, itu memilih SSD yang kecil, yang dia itu kegunaannya hanya untuk drive C. Sedangkan hard disk yang 500 GB atau 1 tera atau ke atasnya itu digunakan untuk data D, untuk penyimpanan data game, foto, video, film, dan lain-lain. Jadi sampai situ mungkin kalian udah paham lah ya perbedaannya antara SSD dan juga hard disk. Ingat, dibedakan. Jadi bukan, Mas ada hard disk SSD nggak? Kita pernah dapat pertanyaan gitu dan juga bingung gitu loh. Loh, kok gitu ya? Itu berbeda ya. Jadi SSD sendiri, hard disk sendiri. Fungsinya sama penyimpanan, hanya saja perbedaannya pada kecepatannya. Sekarang kita lanjut ke poin yang keempat. Itu adalah pemilihan pada power supply. Buat teman-teman mungkin belum memahami perbedaan power supply itu apa. Kenapa nggak kita pakai power supply yang wattnya 235? Kenapa harus pakai yang 400? Ini adalah tentang kelistrikan tentu saja. Adalah jantung dari komputer yang akan kalian gunakan. Jika kalian menggunakan watt kecil tapi menggunakan VGA, udah pasti ya menangis PC Anda. Sehingga kalian perlu memperhatikan di situ. Kita menggunakan penggambaran yang paling mudah dicerna oleh orang awam buat teman-teman yang masih belum paham mengenai PSU. Jika kalian menggunakan VGA yang masih belum ada pin, masih belum perlu power pin,
itu 400 watt pun sudah oke. Dan juga buat teman-teman yang masih tidak menggunakan VGA nih, misalkan nggak pakai VGA, cuman pakai integrated graphic atau prosesor doang, mending pakai yang 200-an watt atau 400. Udah jelas lebih baik kalian menggunakan 400 watt, itu udah paling aman, jangan ngepres banget. Karena apa? Jangka panjang. Yang kita bicarakan jangka panjang. Kalau misalkan kalian masih pakai power supply kecil 200 yang mana itu biasanya ada pada casing bawaan, itu memang nyala, bisa nyala. Hanya saja jika kalian gunakan di jangka panjang, tentu saja nanti akan mulai ada kendala-kendala yang bisa kalian hadapi. Kemudian jika kalian ada pertimbangan, saya akan menargetkan di 6 bulan ke depan ingin memiliki VGA 1650. Yang mana itu sudah pakai power pin. Kalau pakai 400 watt kira-kira aman nggak ya? Lebih baik kalian gunakan yang 500 watt, itu udah paling aman. Jadi memang kalian perlu pertimbangkan pemilihannya ini, apakah kedepannya kalian akan upgrade atau enggak. Kira-kira dengan 400 watt ini, apakah saya sudah cukup? Meskipun saya menggunakan rakitan yang hanya menggunakan prosesor saja, tidak pakai VGA. Itu adalah aspek-aspek penting yang perlu kalian perhatikan. Ingat, apakah saya akan upgrade atau enggak, itu adalah nomor 1 yang perlu kalian tanamkan pada pikiran kalian. Dan yang terakhir, casing. Kayaknya casing ini sesuai selera juga iya, tapi juga ada beberapa faktor yang perlu kalian perhatikan ya. Di poin ke-6 ini kita membahas mengenai casing. Kenapa? Karena casing itu jangan asal milih. Kalau misalkan kalian memilih motherboard dengan ukuran MATX, tapi kalian memilih casing yang ukurannya mini ITX, itu berbeda ya. Udah pasti kalian nggak akan bisa cukup motherboardnya. Jadi memang ada beberapa orang yang menyukai PC yang mini-mini, jadi menggunakan casing yang mini ITX dan juga motherboardnya mini ITX. Itu memang sudah selera masing-masing ya. Perlu kalian pahami ada 3 perbedaan ukuran. Yang pertama adalah mini ITX, yang kedua adalah MATX, dan yang ketiga adalah ATX, yang mana ini udah paling besar dan biasa digunakan di casing full power. Itu adalah perbedaan setiap casing, jadi jangan dianggap kalau casing itu sama aja. Baik, jadi seperti itu aja. Ada 6 poin yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama prosesor, kemudian ada motherboard, kemudian penyimpanannya SSD atau hard disk, kemudian power supply-nya, dan yang terakhir casing. Ternyata ada 5, saya salah tadi, bukan 6 ya. Ada 5 poin. Dari ke-5 poin ini kalian sangat-sangat diperlukan untuk mempertimbangkan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa tanyakan di kolom komentar. Kita akan bersedia untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan juga ada tambahan yang mana ada 2 opsi buat kalian yang mau ngerakit. Yang pertama adalah rakit PC yang bener-bener baru dengan spek-spek yang cukup baru, atau kalian merakit PC yang jadul tapi udah lengkap se-VGA-nya sekalian. Ini kalian kira-kira tim yang mana? Mending rakit baru dengan komponen baru, atau mending pakai rakitan dengan spesifikasi lama yang jadul tapi udah ada VGA-nya? Komen di kolom komentar menurut kalian lebih suka yang mana. Kalau dari kita sendiri bisa bilang ya semua oke, semua bagus, tapi untuk jangka panjang, untuk kalian yang ingin upgrade PC ke depannya, itu mungkin lebih baik jika kalian menggunakan komponen-komponen yang baru. Dicicil pelan-pelan. Memang pada tahun ini adalah tahun yang cukup sengsara buat kita yang mau ngerakit PC karena VGA-nya sangat-sangat mahal. Kita nggak bisa bohong, harganya sangat mahal. Bukan cuma karena Bitcoin, ingat, bukan cuma karena cryptocurrency, tapi juga karena permintaan yang banyak dan juga jumlah produksi yang tidak terlalu massal dikarenakan memang kita sedang pandemi. Bersabar aja dulu buat kalian yang mau ngerakit, bisa jadi tahun ini sudah turun di akhir tahun, atau mungkin di tahun depan sudah mulai turun, mulai stabil, atau mungkin kalian mau bersabar di tahun depan. Ya sudah, itu terserah kalian. Itu semua pilihan kalian. Kita di sini hanya memberikan tips, dan semoga tips ini berguna buat kalian semua, dan juga share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, dan buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian ingin berkonsultasi atau mungkin mau berbelanja, kalian bisa langsung kunjungi marketplace kami. Semua link sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, dan saya Bayu pamit undur diri, and peace out.